Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai penerapan interferensi, difraksi, dan polarisasi cahaya. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Bang Jum'at Dakasa dengan NIM 2002 1010 4075, dan teman saya Rizky Dinasari dengan NIM 20210104081. Di sini kami akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu ada pengertian dari interferensi, penerapan dari interferensi cahaya, kemudian ada pengertian dari difraksi dan penerapannya, serta yang terakhir pengertian dari polarisasi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi selanjutnya pada yang bertugas silakan. Baik, untuk materi yang pertama yakni mengenai interferensi cahaya. Nah, pengertian dari interferensi cahaya sendiri yakni proses bergabungnya dua gelombang cahaya atau lebih yang memiliki frekuensi dan fase yang sama. Ketika gelombang cahaya tersebut bergabung akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, terjadi interferensi konstruktif, dan yang kedua terjadi interferensi destruktif. Interferensi konstruktif terjadi apabila dua gelombang memiliki fase yang sama. Maksudnya adalah dua gelombang tersebut dimulai dari bukit bertemu bukit atau lembah bertemu lembah. Sifat dari interferensi konstruktif ini adalah saling menguatkan dan menghasilkan pola yang terang. Selanjutnya adalah interferensi destruktif, di mana interferensi destruktif ini terjadi apabila dua gelombang yang bergabung memiliki fase yang beda, yakni gelombang yang pertama dimulai dari bukit dan gelombang yang kedua dimulai dari lembah atau sebaliknya. Sifat dari interferensi destruktif ini adalah saling menekan atau saling meniadakan dan menghasilkan pola gelap. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai penerapan interferensi cahaya pada kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan yang pertama yaitu pada kupu morfobiru. Kupu-kupu morfobiru ini merupakan spesies asli hutan tropis Amerika Latin, di mana warna biru pada sayap kupu-kupu ini merupakan akibat dari gangguan cahaya, bukan dari pigmentasi alami tubuh kupu-kupu tersebut. Selain itu, struktur permukaan dari sayap kupu-kupu tersebut adalah struktur yang nano yang memungkinkan terjadinya interferensi cahaya. Proses interferensi yang terjadi pada kupu-kupu tersebut yakni ketika cahaya jatuh pada permukaan sayap kupu-kupu tersebut, warna biru di luar spektrum akan mengalami interferensi konstruktif sehingga warna biru menyala paling terang, sedangkan warna yang lainnya akan mengalami interferensi destruktif yang mengakibatkan terjadinya pola gelap sehingga warna yang lain tersebut akan pudar bahkan tidak terlihat. Penerapan yang selanjutnya adalah pada gelembung sabun. Gelembung sabun biasanya berbentuk bulat dan memiliki lapisan permukaan yang sangat tipis sehingga memungkinkan terjadinya interferensi. Ketika cahaya putih datang dan jatuh pada permukaan gelembung sabun, cahaya tersebut akan dipantulkan oleh permukaan atas dan permukaan bawah gelembung sabun, sehingga beberapa warna yang dikandung oleh cahaya putih akan mengalami interferensi konstruktif, sedangkan warna lainnya akan mengalami interferensi destruktif. Nah, prinsip kerja interferensi pada gelembung sabun dapat dilihat pada berikut ini, yaitu ketika ada satu cahaya yang mengenai lapisan tipis, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, cahaya tersebut akan dipantulkan, dan yang kedua, cahaya tersebut masuk dan diteruskan. Nah, pada yang berwarna merah ini melambangkan cahaya yang dipantulkan pertama, sedangkan pada yang berwarna biru melambangkan cahaya yang dipantulkan kedua. Cahaya yang dipantulkan pertama dan cahaya yang dipantulkan kedua tersebut nantinya akan mengalami superposisi dan akan mengalami penguatan, sehingga penguatan tersebut akan menghasilkan pola yang terang. Nantinya di gelembung cahaya tersebut akan terlihat warna pelangi yang dapat dilihat oleh mata.
prinsip interferensi pada tabaran warna di jalan basa ini juga mirip dengan gelembung sabun, di mana cahaya yang datang pada permukaan jalan tersebut akan dipantulkan oleh permukaan atas dan permukaan bawah dari lapisan tipis yang ada pada jalanan tersebut. Nantinya lapisan tipis minyak itu akan berperan dalam interferensi konstruktif dan destruktif dari warna-warna yang dikandung oleh cahaya putih yang datang tersebut. Nah, selanjutnya adalah lapisan antipantul. Lapisan antipantul ini berada pada lensa kacamata, kamera, dan lain-lainnya. Nah, lensa pantul adalah salah satu aplikasi utama dari interferensi cahaya, di mana tujuan adanya lapisan antipantul ini adalah untuk mengurangi intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan objek. Yang selanjutnya ada hologram, di mana teknologi hologram ini juga memanfaatkan interferensi cahaya untuk melihat gambar objek 3 dimensi dapat dilihat oleh mata. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai difraksi cahaya, di mana difraksi cahaya ini adalah pelenturan cahaya akibat cahaya tersebut melewati celah yang sempit atau suatu penghalang dan menghasilkan pola gelap terang. Ciri-ciri dari difraksi cahaya yang pertama yaitu lebar dari pita terang tidak sama. Yang kedua, pola gelap yang terjadi di layar tidak sempurna. Yang ketiga, pola yang terjadi dari terang ke samar-samar. Dan yang terakhir adalah terdapat dominasi cahaya. Yang selanjutnya adalah penerapan difraksi cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan yang pertama yaitu terjadi pada buku merak, di mana warna biru seekor merak ini bukan berasal dari pigmen tubuhnya sendiri, melainkan akibat dari gangguan cahaya. Bulu merak yang berwarna-warni seperti pada gambar itu memiliki permukaan mikroskopik yang terdiri atas keratin dan menopang sel-sel batang melanin. Sel-sel batang yang mengandung melanin ini terpisah dengan order mikrometer, sehingga permukaan bulu merak itu dapat digunakan sebagai isi difraksi. Warna bulu dominan yang terlihat oleh mata manusia adalah warna biru karena adanya difraksi cahaya. Penerapan difraksi cahaya selanjutnya adalah laser, di mana laser ini merupakan tingkatan dari light amplification by stimulate emission of radiation, yang merupakan mekanisme suatu alat yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Biasanya dipancarkan dalam bentuk cahaya yang tidak dapat dilihat maupun dapat dilihat oleh mata manusia melalui suatu proses yang terstimulasi. Pancaran laser biasanya tunggal memancarkan foton dalam pancaran yang koheren. Nah, untuk aplikasi difraksi cahaya yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, penerapan difraksi pada kehidupan sehari-hari yang ketiga yaitu adalah pada mikroskop. Mikroskop ini menggunakan prinsip difraksi cahaya untuk menghasilkan gambar yang berbesar, di mana cahaya yang melalui objek di bawah mikroskop akan mengalami difraksi saat melewati lensa dan menghasilkan gambar yang lebih diperbesar pada permukaan detektor. Prinsip dasar difraksi ini memungkinkan kita untuk melihat objek yang mulanya sangat kecil dapat kita lihat dengan resolusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan mata telanjang. Nah, selanjutnya adalah polarisasi cahaya. Polarisasi merupakan peristiwa di mana sebuah berkas cahaya mengalami penyerapan sebagian arah getar cahaya. Akibatnya intensitas yang keluar lebih kecil dari intensitas yang masuk. Nah, untuk polarisasi cahaya sendiri dibagi dalam 4 macam. Yang pertama ada polarisasi kemandulan, polarisasi karena pembiasan ganda, polarisasi karena absorb selektif, dan yang terakhir polarisasi karena hamburan. Nah, yang pertama adalah polarisasi kemandulan, di mana cahaya ini
dapat terpolarisasi ketika seberkas cahaya merambat melalui medium yang berbeda. Nah, dari perambatan ini sebagian akan diteruskan namun juga akan dipantulkan. Lalu yang kedua yaitu polarisasi karena pembiasan ganda. Saat cahaya dibiaskan melalui beberapa bahan yang memiliki indeks bias tertentu, nantinya akan menimbulkan indeks bias ganda. Nah, indeks bias ganda ini akan menghasilkan peristiwa polarisasi cahaya. Nah, yang ketiga yaitu polarisasi karena absorb selektif, di mana cahaya yang masuk akan difilter oleh polaroid, yang mana polaroid ini akan meneruskan gelombang-gelombang yang arah getarnya sejajar dengan sumbu polarisasi. Nah, sedangkan gelombang yang arah getarnya berbeda akan diserap. Lalu yang terakhir yaitu polarisasi karena adanya hamburan. Jika cahaya merambat dalam bentuk garis, maka partikel-partikel garis akan menyerap dan memancarkan kembali sebagian cahaya. Penyerapan dan pemancaran kembali cahaya oleh partikel ini disebut polarisasi cahaya. Nah, berikutnya adalah penerapan polarisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dalam penggunaan kacamata hitam. Kacamata hitam mengandalkan polarisasi cahaya untuk mengurangi intensitas sinar matahari yang masuk ke mata. Nah, lensa kacamata hitam ini dirancang untuk memfilter gelombang cahaya yang terpolarisasi secara horizontal, sehingga nantinya sinar matahari yang masuk akan terkurangi dan membuat mata kita tidak silau, serta meningkatkan kenyamanan penglihatan saat berada pada keterangan yang cukup. Nah, selanjutnya adalah pada langit yang berwarna biru. Apa sih langit berwarna biru? Nah, langit berwarna biru karena adanya prinsip polarisasi tadi, di mana cahaya dari matahari mencapai atmosfer bumi dan kemudian terpolarisasi secara acak. Ketika cahaya ini bertemu dengan molekul-molekul udara dan partikel yang ada di atmosfer, terjadilah pemantulan, penyerapan, dan hamburan cahaya. Pada saat cahaya menembus atmosfer, molekul-molekul di atmosfer, terutama oksigen dan nitrogen, menyebabkan polarisasi cahaya yang terutama terjadi pada suatu arah yang tidak lurus terhadap arah matahari. Ketika cahaya matahari mencapai mata kita, cahaya dengan polarisasi tegak akan lebih dominan dibandingkan dengan polarisasi lainnya, sehingga dari hal itu mata kita menangkap bahwa langit itu biru. Contoh yang terakhir yaitu adalah pada filter kamera. Nah, pada dasarnya prinsip ini hampir sama seperti kacamata hitam, di mana filter polarisasi ini membantu mengurangi pantulan yang tidak diinginkan dari permukaan yang tidak bersinar, seperti air atau kaca, serta meningkatkan kejernihan gambar. Nah, dengan adanya filter polarisasi pada lensa, fotografer dapat mengatur sudut polarisasi dan mengontrol efek cahaya yang masuk ke kamera, sehingga hasilnya akan berbeda, di mana dengan tanpa adanya filter polarisasi akan terlihat lebih kurang warnanya, berbeda dengan adanya filter polarisasi lebih cahaya. Berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.